Setelah memastikan bahwa mereka telah pergi, Xiao Yan juga membungkus kabinnya sendiri dengan kekuatan jiwa, dan kemudian dengan lembut membelai cincin di jarinya. Hehehe. Raja Naga Emas juga tiba-tiba melayang di depan Xiao Yan. Tuan, apa yang terjadi dengan jiwa Kaisar Realm ini? Xiao Yan juga sangat terkejut. Aku tahu kamu memiliki keraguan, tetapi tidak mudah bagiku untuk muncul dalam pertempuran sekarang. Bagaimanapun, beberapa aura yang sangat tidak jelas masih tersembunyi dalam kegelapan, dan jika aku muncul, itu hanya akan membingungkanmu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Aura yang sangat tidak jelas? Mendengar itu, Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tuannya, Raja Naga Emas, jika dia bisa dibuat menjadi aura yang tidak jelas, maka itu jelas bukan sesuatu yang dia bisa. Bertarung melawan sekarang kekuatan Yue Vivestar Doudi juga tidak terlihat di mata Raja Naga Emas. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya, sekarang kamu sedang menunggu kamu untuk memberi gadis kecil itu di King Yuan Pilguban Peiyuan, dan kemudian diam-diam menunggu orang-orang dari Xuan Santian datang ke sini untuk menjemput mereka, dan pergi. Di sini, jika tidak, Wu Cheng tampaknya memiliki pemikiran lain tentang Anda. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Adapun jiwa Kaisar Realm, kamu dapat menggunakan kekuatan jiwamu untuk merasakan dan memerintah, dan kamu secara alami akan memadatkan klon yang persis sama denganmu. Kekuatan dan aura klon itu persis sama dengan milikmu. Kecuali seseorang kekuatan jiwa orang lain lebih kuat darimu, kamu akan dikelilingi oleh pertempuran bintang 6 orang lain. Tidak mungkin menemukan kekuatan Kaisar. Meskipun Anda dapat menyingkat avatar Anda ketika Anda mencapai ranah Kaisar, benua Doudi ini adalah pesawat atas, sehingga memiliki tingkat penekanan Douki tertentu, jadi setidaknya Anda harus mencapai peringkat Fana Kaisar seperti Anda sekarang. Sebelum Anda dapat menampilkannya. Klon jiwa Kaisar ini kadang-kadang dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda berdua makmur. Jika Anda terluka, klon jiwa Anda tidak akan terluka, tetapi jika Anda melemparkan klon jiwa Anda, setelah klon jiwa terluka, itu akan memberi makan kembali. Untukmu. Jin Longwang juga berbicara perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Klon dengan aura yang sama persis dan bahkan kekuatan yang sama seperti dirinya adalah harta yang tak ternilai. Meskipun dikatakan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang makmur, avatar jiwa ini dapat memiliki efek yang tidak terduga pada saat-saat kritis. Ini tampaknya menjadi kartu trufnya sendiri. Oke, kamu harus minum pil obat untuk memulihkan energi dendam dan kekuatan jiwamu. Kamu baru saja selesai memperbaiki pil obat dan kemudian kamu harus bertarung lagi. Tunggu balasanmu, lalu kerjakan King Yuan, kalau tidak baik menundanya lagi dan lagi. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar itu, Xiao Yan juga menyadari niat baik tuannya Raja Jinlong. Bagaimanapun, klan jahat asing sangat kuat. Jika dia tidak bekerja keras, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan tuannya Jinlong. Raja, jadi tuannya sendiri Jinlong juga situasinya harus menjadi pilihan terakhir, jika tidak, biasanya pengamatan rahasia. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan mengeluarkan ramuan ungu. Ramuan ungu disebut pil teratai api. Seperti namanya, pil teratai api memiliki efek yang kuat pada atribut api melawan Qi, dan bahkan memiliki efek misterius memelihara jiwa. Setelah menelan pil obat, sensasi berapi-api tiba-tiba meletus dari perut bagian bawah, dan segera berubah menjadi satu demi satu anak sungai yang berapi-api, melonjak ke meridian tubuh. Karena suhu aliran panas, pada akhirnya, ternyata bahwa beberapa energi ungu samar muncul di meridian. Temperatur aliran panas berangsur-angsur menjadi panas seiring kecepatan seni yang terbakar di tubuh Xiao Yan meningkat, sehingga dengan setiap putaran, luka kecil di tubuh Xiao Yan perlahan sembuh. Kekuatan obat murni yang ditransformasikan oleh pil lotus api ungu memiliki efek yang sangat signifikan. Dengan gas ungu berapi-api samar yang menyusup ke meridian dan akhirnya berputar-putar di tubuh, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian-bagian tertentu dari tubuh ada di dalam tubuh. Energi kuat yang tersembunyi, seolah-olah lapisan es dicairkan oleh panas, dan akhirnya terungkap. Tampaknya ini adalah kekuatan obat yang terakumulasi dalam tubuh dari pil obat yang diminum sebelum. Akumulasi kekuatan obat itu, diuapkan oleh gas ungu yang berapi-api, juga berubah menjadi kabut energi yang ringan, naik perlahan, dan ketika mereka menemukan meridian di jalan, mereka mematuhinya, meleleh dengan tenang dan masuk, dan beredar di sepanjang meridian, dan akhirnya itu berubah menjadi aliran energi murni,
yang dituangkan ke dalam kecepatan tinggi berputar Feng Jue di tubuh Xiao Yan, dan setelah menerima energi murni, Feng Jue agak suram awalnya karena konsumsi berlebihan. Sekali lagi, cahaya redup dipancarkan, yang menerangi seluruh rumah kayu. Namun, itu juga Xin Hao dan Xiao Yan yang telah membungkus rumah kayu dengan kekuatan jiwa sebelumnya, sehingga tidak terlihat berbeda dari luar. Ada beberapa kabut energi di sekitar Xiao Yan, dan tulang serta sel-sel dalam tubuh juga melekat padanya. Untuk energi yang sangat murni ini, tulang dan sel-sel dalam tubuh tampaknya menjadi jauh lebih serakah, dan mereka dengan cepat menelannya. Kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mengandalkan kabut energi yang muncul, dan setelah menelan energi ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, sel, DLL, yang sedikit rusak oleh kekuatan jiwa yang dihabiskan di dalamnya. Menyempurnakan pil obat dan pertempuran, yang meningkat pesat sedang diperbaiki terhadap kondisi puncak. Merasakan Feng Jue secara bertahap mengisi, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya, menenggelamkan pikirannya lagi, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kabut energi yang memenuhi tubuhnya, mengumpulkannya, dan akhirnya menyatu menjadi aliran energi yang bergejolak. Menyelesaikan siklus di dalam tubuh, itu terus mengalir ke anggota tubuhnya, dan untuk infus energi yang terus-menerus ini, anggota badan Xiao Yan seperti lubang tanpa dasar, tidak peduli seberapa besar energinya, itu semua pendatang dipersilakan. Pil Lotus Api sebelumnya, mungkin hanya peringkat ke-9, memainkan peran seperti pengantar, mengaktifkan semua kekuatan obat yang terakumulasi dalam tubuh Xiao Yan selama hari-hari dan yang www.novel.com kemudian, dengan bantuan ini energi yang sangat besar, untuk dengan cepat memperbaiki tubuh Xiao Yan yang terluka. Cara menggunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan, saya khawatir bahkan Bai Su tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Kabut energi di dalam tubuh terus naik dari seluruh bagian tubuh. Jika ada yang bisa melihat tubuh Xiao Yan melalui kulitnya saat ini, dia akan terkejut melihat kabut menutupi tubuhnya, dan bahkan organ dalam di tubuhnya. Tubuh sepenuhnya tertutup oleh kabut energi yang padat. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menjaga kabut energi yang begitu besar, oleh karena itu, beberapa ikan yang menyelinap melalui jaring hanya berkeliaran di dalam tubuh. Untuk sementara waktu, tulang, otot, DLL di tubuh Xiao Yan hampir tiba-tiba memiliki kecerdasannya sendiri, dan dia dengan panik menggunakan berbagai cara untuk mengaburkan energi mengambang. Ditelan. Meskipun menelan seperti ini membuat Xiao Yan jelas merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi tulang, otot, dan organ dalam, yang membutuhkan kerja keras untuk meningkatkan kapasitasnya, memiliki batasnya sendiri. Di luar batas itu, saya khawatir akan ada akhir kehancuran yang mengerikan. Selama dia memikirkan tulang atau organ dalam di tubuhnya, dan konsekuensi dari beberapa retakan yang tiba-tiba retak, Xiao Yan bergidik. Jangan khawatir, sisa kekuatan diserap oleh otot rangka. Jangan meremehkan tubuh puncakmu sebagai dou di bintang 3. Raja Naga Emas berkata seolah-olah dia menyadari pikiran Xiao Yan. Setelah semua kabut energi di tubuh Xiao Yan terserap, kulit ungu pucat Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah, dan wajahnya yang tampan akhirnya rileks. Xiao Yan juga membuka rumah kayu setelah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi ternyata hari sudah pagi. Aku tidak percaya butuh 1 malam untuk memulihkan kekuatanku. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu mengenakan topi bambu untuk menutupi wajahnya, dan kemudian berjalan menuju lobi keluarga Yu. Xiao Yan, apakah kamu sudah pulih? Yuru juga datang ke lobi lebih awal untuk membantu ayahnya dengan beberapa hal, dan kemudian melihat sosok dengan topi di kepalanya, tentu saja, dia tahu itu adalah Xiao Yan. Ya. Xiao Yan juga menjawab. Hei, aku mengatakan bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis kekaisaran, dan ada semua jenis ramuan obat tipe pemulihan, jadi akan butuh waktu lama untuk pulih. Kamu masih... Hei, halo. Sebelum Yuyu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dicubit oleh tangan ramping putri baornya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Yueru jelas tahu apa yang dimaksud Xiao Yan, lalu menatap ayahnya dengan kejam, dan pergi bersama Xiao Yan. Gadis ini. Yuyu juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian mengabdikan dirinya untuk menyelesaikan urusan keluarga. Yue Guliang, apakah ada tempat di mana air mengalir di dekat Qingcheng? Xiao Yan juga bertanya. Lagi pula, dia mendengar dari tuannya Jin Longqing bahwa kekuatan obat dari pil Peiwan Fondasi yang kokoh ini dan beberapa bahan obat perlu dinetralkan. Tanahnya aliran air, jika tidak, tubuh King Yuan yang lemah tidak dapat menyerapnya sekarang. Apakah airnya mengalir? Yuru mendengar bahwa matanya tersenyum, dan dia tiba-tiba teringat mata air di pegunungan Warcraft ketika dia masih kecil, dan menceritakan semuanya kepada Xiao Yan. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana?
Aku juga perempuan, jadi lebih mudah mengurus King Yuan. Yueru juga berkata, tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu. Xiao Yan buru-buru menolak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bukan karena Xiao Yan malu untuk membuka mulutnya. Ketika dia menyerap Guben Pei Yuan dan tuannya Jin Longqing menjelaskannya bahwa dia tidak boleh membawa orang lain. Kalau begitu cepat kembali, jangan lupa ketika 3 malaikat misterius tiba dalam 10 hari. Yueru jelas tidak ingin merepotkan, dan kemudian membawa Xiao Yan keluar rumah King Yuan, dia berbicara perlahan. Melihat Yueru pergi, Xiao Yan juga menghela nafas pelan, lalu dengan lembut membuka rumah kayu itu. Anakmu benar-benar menunjukkan cinta di mana-mana. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, lagi pula, dia bukan orang yang kasar, dan hubungannya dengan Yueru ini seperti teman paling banyak. Hei, mari kita selangkah demi selangkah. Setelah berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan berjalan ke rumah kayu, tempat King Yuan perlahan berbaring di atasnya. Jejak sutra es menutupi tubuh King Yuan, dan kemudian di bawah sutra es, tampaknya ada kelompok sinar putih murni yang mengelilinginya, seolah-olah untuk melindunginya. Ayo pergi, bawa dia ke tempat yang Nizi katakan dulu, di mana aku bisa menyerap Guben Pei Yuan dan Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga sedikit menyingkirkan penguasa berat di belakang punggungnya, agar tidak mencolok, dia memeluk King Yuan dan meninggalkan keluarga Yu dengan tenang. Begitu King Yuan mulai, Xiao Yan tiba-tiba merasakan aliran energi murni memberinya nutrisi, dan kemudian dia dengan paksa menekan rasa penasarannya dan berjalan menuju mata air terpencil di pegunungan Monster Beast. Di hutan pegunungan Warcraft yang sunyi, sekelompok orang berjalan dengan tenang, dengan mata waspada, terus-menerus memindai tempat-tempat gelap di pepohonan di sekitarnya, telapak tangan mereka dengan erat memegang senjata di pinggang mereka, siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Sebagai tentara bayaran tua yang telah berada di pegunungan Warcraft selama bertahun-tahun, setiap kali dia pergi berburu binatang buas, dia harus mempertahankan pemahaman diam-diam dasar. Ketika matanya bertautan, dia juga bisa mengenali beberapa sinyal bahaya dan keamanan dari mata pihak lain. Xiao Yan merasa lega untuk menyingkirkan penguasa kuno Yi Huo Heng. Kemampuan aneh untuk menekan dendam dan kelebihan berat badan membuat tindakan Xiao Yan lebih mudah, meskipun Xiao Yan juga terbiasa dengan penindasan dan beban penguasa kuno Yi Huo Heng. Xiao Yan membawa King Yuan di depan tim tentara bayaran, lalu menoleh dan melihat orang-orang di belakang penjaga, matanya menyapu tim sesuka hati, dan akhirnya berhenti di sana seolah-olah dikelilingi oleh bintang biasanya dikelilingi oleh wanita. Dalam gaun putih di tengah. Pada saat ini, wanita dalam gaun putih hanya sedikit menegakkan tubuh, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya, terengah-engah, dan dengan pipinya yang lembut, dia terlihat sangat menggemaskan. Melihat wanita rok putih menunjukkan penampilan ini, beberapa tentara bayaran di sekitar memiliki keinginan untuk membawanya ke tujuan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa bahkan jika mereka ingin membawanya, wanita rok putih hanya akan menolak dengan senyuman. Kekuatan jiwa wanita ini tampaknya agak kuat. Xiao Yan juga berkata perlahan. Xiao Yan sudah menjadi kekuatan jiwa tingkat fana tingkat kaisar, dan bahkan jiwa tingkat kaisar Yueru tidak memiliki penindasan yang tidak terlihat ini. Wanita dengan gaun putih di bawah memilikinya, yang pasti membuat Xiao Yan lebih memperhatikannya. Ketika mata tentara bayaran di bawah bertemu pada wanita berpakaian putih, seorang pria muda yang agak tampan berjalan keluar dari penjaga di samping dengan senyum di wajahnya, menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu pada gaun putih yang terengah-engah. Ada seseorang dengan jiwa yang sangat kuat yang memata-matai kita. Wanita bergaun putih itu juga melihat sekeliling dengan waspada. Novel, Komiyah, seharusnya tidak. Kita sudah mencari di pinggiran binatang itu. Pegunungan. Pemuda tampan itu tiba. Keduanya berbicara sebentar, dan wanita berbaju putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan mengemudi. Perlahan-lahan menarik pandangannya, Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan hubungan antara pemuda dan wanita berbaju putih, jadi dia menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi melangkah ringan menuju mata air terpencil di pegunungan binatang iblis. Di luar Demonic Beast Mountains, semuanya relatif tenang. Namun, tidak lama setelah Xiao Yan memasuki Demonic Beast Mountains, serangan skala kecil beast secara brutal ditampilkan di depan Xiao Yan. Para penyerang adalah monster berkepala 3 tingkat 9, yang sebanding dengan monster para santa yang bertarung. Mereka disebut ular api dan harimau. Monster jenis ini cukup umum di pinggiran pegunungan monster. Atributnya adalah api, dan api itu mengandung racun api. Jika tidak diobati, mereka akan diserang oleh racun api sampai mati. Namun, Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian melepaskan dendamnya, ketiga monster ini melarikan diri dengan menakutkan seolah-olah mereka telah melihat musuh alami.
Ini di sini, sepertinya mata air terpencil yang Yueru katakan. Xiao Yan juga mengangguk puas saat dia melihat air terjun mengalir di langit dari kejauhan. Berjalan ke hutan di luar air terjun, cahayanya redup, tapi ini adalah area yang sebelumnya telah diselidiki Xiao Yan dengan kekuatan jiwanya, jadi Xiao Yan tidak perlu khawatir tiba-tiba diserang oleh monster, dan matanya menyapu sekeliling, mencari tempat persembunyian yang paling cocok. Mengambil pil Guben Peiyuan bukanlah gerakan kecil, lagi pula, ini adalah ramuan dari puncak kaisar tingkat pertama. Saat Xiao Yan berjalan dari hutan kecil, dia juga masuk lebih dalam dan lebih dalam ke hutan lebat kecil. Setelah berjalan jauh lagi, suara bum-bum-bum dari aliran air terjun. Xiao Yan juga berjalan perlahan dengan King Yuan yang tidak sadarkan diri di punggungnya, mencari tempat yang cocok saat dia berjalan. Pergerakan yang disebabkan oleh pengambilan Guben Peiyuan dan tidaklah sedikit, sehingga saya hanya bisa menemukan tempat di hilir air terjun. Oh, itu sebenarnya tempat tidur batu zamrud. Xiao Yan juga menemukan batu saat berjalan menuruni air terjun dengan King Yuan di punggungnya. Batu hijau ini memang tidak ada bedanya dengan batu biasa jika dilihat dari kejauhan, namun ketika didekati, akan terlihat bahwa batu tersebut ditutupi oleh beberapa garis yang agak aneh, dan permukaan batunya sedikit transparan. Dengan cahaya yang kuat, dan Anda dapat samar-samar melihat beberapa bubur kental mengalir di dalam. Mata Xiao Yan berhenti sejenak di batu hijau ini, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Dia perlahan menekan kejutan di hatinya, membungkuk, dan dengan hati-hati menempatkan King Yuan di atas batu yang cukup besar untuk menampung King Yuan. Di atas batu hijau. Tempat tidur batu giok adalah pilihan yang bijaksana untuk penyembuhan. Saya mendengar bahwa tempat tidur batu giok memiliki banyak efek magis, seperti melembabkan tubuh, memperbaiki luka, dan menggunakannya untuk memberi King Yuan Guben Peiyuan dan jelas lebih pasti. Begitu telapak tangan menyentuh batu hijau, perasaan hangat segera datang. Dia dengan lembut meletakkan King Yuan di atasnya, dan ada juga sedikit suara air bergoyang di sebelahnya. Tempat tidur batu zamrud, tempat tidur kehamilan sungai. Tentu saja. Xiao Yan fokus memeriksa batu hijau bolak-balik untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya memastikan bahwa tempat tidur batu zamrud itu tidak berbahaya. Lagi pula, selalu benar untuk berhati-hati saat keluar. Seperti yang diharapkan dari Demonic Beast Mountains, keajaiban alam. Menempatkan King Yuan di atasnya, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika dia mencari tempat tidur batu giok ini di luar, dia mungkin akan memilikinya. Menghabiskan banyak uang. Itu hanya dapat ditemukan oleh seorang pria, tetapi di sini, saya menemukannya secara kebetulan, jadi saya harus mendesah kekuatan penciptaan alam. Karena kamu sudah siap, mari kita siapkan cairan penetralnya. Dengan cairan penetral ini, akan lebih mudah bagi gadis ini untuk menyerap. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ketika datang untuk mengkonfigurasi cairan penetral, wajah Xiao Yan sedikit bermartabat. Cairan penetral yang digunakan untuk Guben Peiyuan dan disebut Hunyuan Yue. Hal semacam ini sangat sulit diperoleh. Jika persiapannya gagal kali ini, lain kali jika saya ingin mendapatkan harta ini lagi, saya tidak tahu kapan saya akan mendapatkannya, jadi masalah ini tidak bisa diabaikan. Melihat penampilan bermartabat Xiao Yan, Raja Naga Emas melambaikan tangannya, dan kemudian penghalang energi tak terlihat muncul di sekitar Xiao Yan. Jangan khawatir tentang konfigurasinya. Aku telah menempatkan penghalang energi di sekitar tempat ini, dan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Meskipun Raja Naga Emas sangat kuat selama hidupnya, dia tidak mengerti masalah memurnikan obat, jadi dia tidak bisa membantu Xiao Yan terlalu banyak. Melihat ini, Xiao Yan hanya merasa lega, dan dengan cepat duduk bersila di ranjang batu, tetapi tidak segera bertindak, tetapi menutup matanya sedikit, menyesuaikan fluktuasi suasana hatinya dan keadaannya sendiri. Persiapan Hunyuan Jade Liquid akan menentukan tingkat keberhasilan King Yuan meminum pil Guben Peiyuan, jadi ini tidak bisa mentolerir gangguannya. Xiao Yan memejamkan mata selama sekitar setengah jam, dan akhirnya membukanya perlahan. Di mata yang gelap, sumur kuno tidak memiliki ombak, seperti kolam yang dalam, tak terduga. Menghembuskan napas perlahan ke tenggorokannya, Xiao Yan mengusap telapak tangannya di depannya, 3 kotak batu giok ditangguhkan di depannya, menjentikkan jarinya, tutup kotak itu terangkat, dan aroma aneh tiba-tiba menyebar, membuat Xiao Yan semangatnya terangkat. Kotak giok berisi bahan dasar cairan giok Hunyuan, cairan inti bumi, kotak giok berisi ibu batu tanah hitam, dan kotak giok terakhir berisi buah roh darah ramuan obat merah. Bagaimanapun, pil Guben Peiyuan adalah pil obat kekaisaran tingkat pertama, dan kekuatan obatnya terlalu sombong, harus dinetralkan dengan bahan obat lain, jika tidak, tubuh King Yuan saat ini tidak tahan.
Meskipun pemurnian bukanlah tugas yang sulit, terutama untuk Xiao Yan saat ini, dengan gerakan telapak tangannya, tanaman induk batu tanah hitam di depannya terbang keluar, dan kemudian digantung di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik tanaman induk batu hitam di depannya, yang harus diekstraksi untuk mengekstrak esensi, lalu membuka mulutnya, api putih susu dimuntahkan langsung, dan kemudian membungkus semuanya di dalam. Begitu nyala api muncul, di bawah kendali Xiao Yan, suhu tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 10 menit, permukaan ibu batu hitam itu retak dengan retakan, dan samar-samar, ada bau yang sangat samar tercium darinya. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengangguk, jari-jarinya tiba-tiba menjentikkan, dan energi lemah menghantam ibu batu hitam, dan kemudian yang terakhir membuat klik, warna hitam memudar, dan potongan-potongan terak jatuh darinya. Bubur putih pucat tersembunyi di dalamnya. Dengan munculnya bubur putih ini, Xiao Yan secara bertahap melemahkan suhu nyala api, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan, yang terbakar di bawah tempat tidur batu zamrud. Sepertinya nyala api mengepul dan memanggang mangkuk batu. Di dalam mangkuk, bubur putih masih bergelembung dengan gelembung-gelembung kecil, dan setiap kali gelembung itu pecah, gas hitam samar akan naik. Gas hitam ini adalah pengotor beracun di ibu batu bumi, hanya setelah dipadamkan, dapat digunakan untuk mendamaikan cairan giok dari yuan campuran. Jika tidak, persiapan obat cair tidak akan berhasil. Pemurnian semacam ini, untuk Xiao Yan, tidak membutuhkan banyak usaha, hanya 10 menit, gas hitam dalam bubur putih akan diusir. Setelah menyelesaikan ekstraksi ibu batu bumi, kulit Xiao Yan tetap tidak berubah, dan bahan obat terakhir yang tersisa juga dibungkus dengan api putih susu Xiao Yan dan berubah menjadi cairan merah. Setelah melakukan semua ini dengan mudah www.novel.com dengan jentikan telapak tangannya, beberapa botol dan peralatan batu giok halus keluar dari tangannya, dan kemudian pikirannya bergerak, masing-masing dengan gumpalan kecil cairan, dari 3 batu giok. Kotak di depannya. Itu dicurahkan, dan akhirnya, di bawah kendali Xiao Yan, itu bergabung menjadi mangkuk giok transparan. Cici. Segera setelah 3 cairan saling terkait, asap samar meledak seperti ngengat menjadi nyala api, segera. Seolah-olah mereka sangat bermusuhan, mereka benar-benar mengikis satu sama lain secara langsung, dan beberapa gelembung udara kecil terus menyebar keluar dari kontak. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada erosi timbal balik dari 3 cairan. Setelah beberapa saat, cairan inti bumi dan cairan ibu batu bumi benar-benar hilang, dan yang tersisa hanyalah cairan merah yang sedikit berbintik-bintik. Ada banyak buah roh darah. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, menurut resepnya, campuran Yuan Jade Liquid yang disiapkan berwarna hijau seperti zamrud, tetapi sekarang warna dalam mangkuk ini cukup berbintik-bintik, jelas merupakan produk yang gagal. Untuk kegagalan pertama ini, Xiao Yan tidak pernah merasa putus asa. Jika hal ini berhasil untuk pertama kalinya, maka keberuntungan akan sangat baik, tetapi itu sedikit menyusahkan. Nilai ketiga bahan ini terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali, bahkan hatinya akan berdarah. Jejak es di tubuh King Yuan di tempat tidur batu zamrud juga mencair, tetapi yang aneh adalah King Yuan tidak bergerak sama sekali, seperti putri tidur. Melihat King Yuan yang masih berbaring di ranjang batu zamrud, Xiao Yan juga menyiapkan cairan penetral di tangannya. Hal berikutnya, bagaimanapun, tidak berubah. Itu masih hal yang sama yang terus-menerus mengubah jumlah doping dari 3 cairan obat. Jika cairan campuran semacam ini untuk kekuatan obat dari ramuan obat adalah 1 poin lebih, atau 1 poin kurang, maka itu akan merusak keseimbangan antara 3 cairan, dan akhirnya berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, selama rekonsiliasi, Anda tidak boleh berfluktuasi dalam suasana hati Anda karena kegagalan. Bagaimanapun, cairan obat penetral ini tidak seperti pil obat fusi, yang menggabungkan kekuatan beberapa bahan obat. Xiao Yan gagal 9 kali dalam rekonsiliasi 3 harta surga dan bumi, dan dalam 9 kegagalan ini, ia juga menghabiskan hampir sepertiga dari volume 3 harta. Namun, meskipun harganya cukup tinggi, wajah Xiao Yan masih tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran, dan tangannya menjadi semakin mahir. Dengan tingkat pemurnian obat saat ini, di antara rekan-rekannya, hanya ada segelintir orang yang bisa melewatinya. Secara alami, dia tidak akan mengganggu suasana hatinya karena kegagalan ini. Pamer. Mata Xiao Yan tertuju pada mangkuk batu giok, dan 3 cairan dengan warna berbeda mengembun di ujung jarinya. Selama jumlah mangkuk batu giok berkurang, dia akan dengan cepat menambahkan sedikit, berusaha menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah kegagalan berulang kali ini cairan dalam mangkuk batu giok menjadi lebih jernih dan lebih subur, dan aroma samar meresap ke udara.
Mencium aroma ini, mata Xiao Yan yang telah lama tidak bergerak hanya menunjukkan gelombang fluktuasi dengan jentikan jarinya, setetes cairan yang dibuat oleh ibu batu bumi perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Tertawa. Dengan setetes cairan induk batu bumi jatuh, mangkuk batu giok tiba-tiba dipenuhi dengan asap tipis, dan setelah asap, yang tersisa adalah mangkuk kecil yang penuh vitalitas seperti batu giok. Panggilan. Melihat kualitas cairan dalam mangkuk batu giok, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas lega, dan kemudian dengan hati-hati mengisi bubur di dalamnya dengan botol batu giok yang bagus. Tentu saja, jika Anda ingin menetralkan kekuatan obat dari pil Guben Peiwan, tentu saja tidak cukup untuk menyiapkan sedikit cairan giok esensi campuran, tetapi dengan keberhasilan pertama ini, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Hanya dalam 2 jam, hampir setengah dari 3 jenis harta surga dan bumi yang tersisa disiapkan oleh Xiao Yan Cheng. Melihat cairan berwarna zamrud di tangannya yang meluap ke mulut botol, wajah Xiao Yan akhirnya menunjukkan sentuhan kepuasan. Meskipun dia telah gagal berkali-kali, produk yang tersisa sudah cukup untuknya kali ini. Berbelanja secara royal. Selanjutnya, Fang adalah hal yang paling penting. Tatapan kejam melintas di matanya, Xiao Yan mengangkat botol giok, dan kemudian perlahan berjalan ke King Yuan, mengeluarkan pil Guben Peiwan, dan kemudian menatap King Yuan seolah-olah dia sedang tidur. Gunakan cairan giok Hunyuan untuk melengkapi gadis ini dengan pil Guben Peiwan. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, mengambil sumsum primordial dan pil Guben Peiwan dengan satu tangan, dan kemudian menggerakkan tangan lainnya ke arah bibir tidur King Yuan. Ini. Xiao Yan merasa malu. Xiao Yan baru saja membuka bibir King Yuan dengan tangannya untuk mengambil Guben Peiwan tapi anehnya, dia tidak bisa membukanya. Jangan berlama-lama, cairan giok primordial ini memiliki batas waktu, setelah waktu itu berlalu, itu tidak akan berpengaruh. Raja Naga Emas juga tercengang dengan tindakan Xiao Yan. Tersinggung. Xiao Yan bukan orang yang ragu-ragu, dan kemudian menelan cairan giok esensi campuran ke dalam mulutnya, memegang pil Guben Peiwan di satu tangan, dan membungkuk ke King Yuan yang berbaring di tempat tidur batu giok. Xiao Yan pertama menempatkan Guben Peiwan di sebelah bibir King Yuan Bei, dan kemudian menuangkannya langsung ke mulut King Yuan. Hampir setengah dari cairan giok esensi campuran mengalir ke tenggorokannya dan memasuki tubuh King Yuan. Di dalam. Aneh untuk mengatakan bahwa King Yuan, yang bibirnya tertutup rapat beberapa saat yang lalu, bahkan terbuka sedikit setelah menyentuh bibir Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan tidak peduli dengan 3721. Bibir cangkang Yuan, dan bersama dengan campuran Yuan Yuye, Xiao Yan menggunakan bibirnya untuk memindahkannya ke tubuh King Yuan. Sedikit yang mereka tahu bahwa pipi King Yuan yang awalnya datar memiliki sedikit warna merah muda. Pada saat primordial jade liquid dicelupkan ke dalam tubuh, kepala King Yuan, yang telah tidur, tiba-tiba berdengung, dan kekuatan jiwa di antara alis, pada saat ini, seperti memakan katalis, tiba-tiba membengkak. Kekuatan jiwa King Yuan yang tiba-tiba dan kuat menyebabkan Xiao Yan merasakan sakit yang tajam di tengah alisnya, seolah-olah kepalanya akan meledak pada saat ini. Merasakan perubahan yang begitu tiba-tiba, Xiao Yan juga kaget, tapi dia tidak berani terlalu gegabah saat ini, dia hanya bisa menjaga pikirannya tetap stabil dan melihat perubahan di tubuh King Yuan. Jangan lihat aku, ini pertama kalinya aku melakukan ini. Raja Naga Emas jelas tidak berdaya. Setelah cairan giok primordial yang dicampur mengalir ke tubuh King Yuan, untaian es di tubuh King Yuan juga meleleh dengan cepat, dan kemudian pil Guben Peiwan berubah menjadi aliran panas yang panas dan menyebar. Segera, itu menguap dari tubuh King Yuan, dan asap hijau gelap yang aneh mulai melonjak dengan cepat, melewati tubuh, dan obat asap hijau tua perlahan-lahan membungkus seluruh tubuh King Yuan. Dengan terjalinnya cairan giok primordial hijau zamrud ini dan kekuatan obat dari pil Guben Peiwan, Xiao Yan dengan cepat menyadari bahwa energi yang sangat kuat dan aneh novel.com dengan cepat mengalir dari jiwa King Yuan. Pada saat yang sama, kekuatan King Yuan, seolah-olah dia telah memakan sesuatu yang tonik, tiba-tiba mulai meningkat dengan kekuatan yang mengejutkan Xiao Yan. Dengan peningkatan kekuatan jiwa, rasa sakit di tengah alis mata Xiao Yan juga semakin kuat. Dia tidak menyangka bahwa pil Guben Peiwan ini masih memiliki kekuatan yang begitu kuat setelah dinetralisir oleh cairan giok primordial. Sungguh kekuatan jiwa yang murni. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan jiwa yang tiba-tiba di dahi King Yuan jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa biasa ranah Kaisar Xiao Yan, dan jika Anda ingin membicarakannya. Kemurnian kekuatan jiwa, Xiao Yan jelas tidak sebagus King Yuan. Dihadapkan dengan alis yang semakin bengkak,
Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh jiwanya untuk membentuk lapisan pelindung di depannya, dan kemudian dia bisa merasakan jiwa yang semakin kuat di dahi King Yuan di ranjang batu giok. Segera karena ada gerakan, Xiao Yan akan mengambil tindakan. Tingkat konsolidasi kekuatan obat dari pil esensi asli jelas disebabkan oleh esensi darah dari kadal naga haus darah yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, King Yuan di tempat tidur batu zamrud berlangsung selama hampir 1 jam setelah penghisapan dan penjarahan semacam ini. Kekuatan Dou Shen yang asli telah meroket. Santo pertarungan bintang 4. Santo pertarungan bintang 5. Dou Di. Dalam waktu singkat, kekuatan King Yuan telah meroket. Tapi ini bukan hal yang paling penting. Setelah kekuatannya meroket, kekuatan aneh di alis King Yuan tiba-tiba menjadi ganas. Akhirnya, gelombang tak terlihat yang tidak terlihat oleh mata menyebar dengan tenang, dan akhirnya meleleh dari dasar batu. Menyebar langit air terjun ini. Ledakan. Dengan penyebaran gelombang ini di tubuh King Yuan, pada saat ini, dunia di sekitar air terjun, seperti panci minyak mendidih, tiba-tiba rusuh. Kerusuhan langit dan bumi yang tiba-tiba juga menarik perhatian semua binatang ajaib di penghalang energi yang didirikan oleh Raja Naga Emas, tetapi kekuatan jiwa semacam ini tampaknya terlalu ilusi bagi mereka, kecuali beberapa binatang ajaib yang bisa melawan, sisanya adalah ibadah turun. Ada apa? Xiao Yan juga memiliki ekspresi khawatir dan bertanya dengan tergesa-gesa. Energi antara langit dan bumi tiba-tiba rusuh? Raja Naga Emas memandang ke langit dan berkata dengan lembut. Melihat ini, Xiao Yan juga dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke langit. Wajahnya sedikit berubah, hanya untuk melihat bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap saat ini, dan awan gelap datang entah dari mana, perlahan menyelimuti langit. Perubahan mendadak menyebabkan Xiao Yan menatap kelainan di langit dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Setelah mengambil King Yuan untuk mengkonsolidasikan esensi Pei Yuan dan tambahkan cairan giok esensi campuran untuk menetralkannya, dan kemudian kekuatan King Yuan pertama-tama meroket, diikuti oleh kekuatan jiwa yang meroket. Saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Ledakan. Di awan gelap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur, dan kilat perak melesat di dalamnya, seperti ular perak panjang. Apa yang terjadi? Melihat awan gelap besar di langit, Xiao Yan tidak bisa merasakan energi kekerasan darinya. Dengan seteguk air liur, dia bertanya. Raja Naga Emas menatap awan gelap di langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa ketika beberapa monster legendaris di zaman kuno lahir atau maju, beberapa fenomena abnormal di langit dan bumi akan dipicu karena inkonsistensi energi yang sangat besar di dalam tubuh. Namun, legenda ini level monster sangat kuat, dan beberapa di antaranya luar biasa, bahkan sebanding dengan pembangkit tenaga manusia level Dou Xian. Tampaknya tidak banyak monster level legendaris seperti itu di benua Dou Di sekarang. Lihat. Tidak mungkin, tubuh King Yuan jelas darah manusia, jika itu binatang, tidak akan seperti ini. Xiao Yan juga bertanya-tanya. Sepertinya tebakanku benar. Selain monster, ada kemungkinan lain. Dikatakan bahwa ada ras kuno di dunia 1000 besar ini, dan mereka menguasai sihir penyembuhan dan kebangkitan yang paling kuat di dunia 1000 besar. Malaikat dikenal karena jiwa mereka yang paling murni dan kemampuan penyembuhan yang kuat. Saya pikir King Yuan memiliki aura malaikat di tubuhnya, dan sepertinya dia benar. Keluarga malaikat akan bangun ketika mereka berusia 18 tahun dan melihat potensi mereka dari sayap mereka yang terbangun. Meskipun saya tidak tahu mengapa, King Yuan jelas telah melewati waktu terbaik untuk bangun. Guben Pei Yuan dan juga untuk membantu King Yuan. Kebangkitan sayap kedua Yuan. Jika dikatakan bahwa keluarga malaikat di dunia 1000 besar adalah yang pertama, tidak ada yang berani menjadi yang kedua. Raja Naga Emas juga memandang King Yuan dan berkata perlahan. Malaikat? Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, lalu menatap King Yuan, yang kekuatan jiwanya terus melambung tinggi. Bahkan di benua Douqi, keluarga malaikat hanya tercatat dalam beberapa buku kuno, dan tidak pernah muncul sama sekali. Yah, fitur paling khas dari keluarga malaikat adalah mereka memiliki kekuatan jiwa dan sayap paling murni. Alasan mengapa kamu pusing bukanlah karena kekuatan jiwa King Yuan lebih kuat darimu, dan kemurnian jiwa King Yuan lebih tinggi darimu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Jika kamu membandingkan kemurnian jiwamu dengan 10, maka kemurnian jiwa King Yuan adalah 100. Raja Naga Emas menjelaskan lagi. Mendengar itu, Xiao Yan juga menganggukkan kepalanya, tuannya Jin Long King benar, dan kemudian dengan cermat mengamati setiap gerakan di langit. King Yuan, yang awalnya berbaring di ranjang batu zamrud, tiba-tiba bangkit dari ranjang batu zamrud ke udara ketika awan gelap pekat berkumpul di langit.
Jangan khawatir, lihat saja dengan tenang, ini adalah kebangkitan sayap keluarga malaikat, dan aku juga ingin melihat seberapa jauh King Yuan ini. Melihat ini, Xiao Yan hendak bergerak ketika miliknya Tuan, Raja Naga Emas suara itu ditekan. Raja Naga Emas juga melayang di udara dalam keadaan jiwa, melihat murid King Yuan, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Namun, ketika dia menggelengkan kepalanya, wajah lama Raja Naga Emas dipenuhi dengan keraguan. Karena, ketika King Yuan baru saja naik ke udara, dia tampaknya samar-samar merasakan bahwa ada aura yang sangat tidak jelas yang tersembunyi di luar penghalang energi yang telah dia dirikan di sekitar air terjun. Namun, perasaan ini hanyalah perasaan yang sangat kabur, tingkat kekaburan, dan bahkan Raja Naga Emas sendiri sedikit tidak pasti. Xiao Yan juga tertarik dengan situasi di udara, dan tidak memperhatikan ekspresi bingung tuannya, Raja Naga Emas. Sementara Xiao Yan diam-diam memperhatikan keadaan King Yuan di udara, jika ada sesuatu yang salah, dia akan mengambil tindakan, tetapi cincin kaisar yang di jari Xiao Yan tiba-tiba bergetar sedikit. Meskipun sedikit getaran cincin itu halus, itu tidak luput dari deteksi Xiao Yan. Dia sekarang bertanya dengan lembut, "Tuan, ada apa?" "Hati-hati, aku tidak tahu kenapa, sepertinya aku merasakan bau yang agak familiar." Suara lama Raja Naga Emas, dengan sedikit kesungguhan dan keraguan, terdengar di samping telinga Xiao Yan. "Hah?" Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran, "Rasa yang familiar?" "Sebelumnya, aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk membuat penghalang energi www. Novel, barusan, aura familiar sepertinya menyentuh penghalang kemampuanku. Saat itu, aura sempurna-sempurna yang semula tersembunyi ditangkap olehku begitu saja. Sekarang, jejak, jika tidak, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa mendeteksinya." Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. "Bau ini membuatku sedikit familiar. Mungkin aku pernah melakukan kontak denganku sebelumnya." Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, hati Xiao Yan bergetar, dan beberapa keterkejutan muncul di wajahnya. Dengan kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, meskipun dia tidak tahu level pastinya, dia setidaknya bisa memastikan. Ketika Raja Naga Emas dari tuannya berada di puncaknya, dia pastilah pembangkit tenaga listrik puncak di benua Doudi, dan kekuatan aura yang bisa berhubungan dengan Raja Naga Emas dari tuannya sebelumnya pasti tidak boleh diremehkan. Setidaknya itu tidak bisa ditangani oleh Xiao Yan sekarang. Ngomong-ngomong, hati-hati, dan setelah King Yuan menyerapnya, bawa dia keluar dari sini dengan cepat. Ya. Mengangguk sedikit, wajah Xiao Yan menjadi sedikit bermartabat. King Yuan melayang di udara, dan kekuatan obat dari Guben Pei Yuan dan telah menyebar ke anggota badan dan tulang, dan kekuatan obat yang kuat akan membuat tubuh yang agak ramping menonjol dengan jelas. Energi putih murni yang ada di tubuh King Yuan juga perlahan membungkus King Yuan, dan kemudian sepertinya ada sesuatu yang akan lahir di belakang King Yuan. Di daerah hilir air terjun yang lembut, King Yuan melayang di udara, dan kemudian langit di atas King Yuan juga tertutup awan gelap saat ini. Awan gelap di seluruh langit berkumpul menuju kepala King Yuan, dan kilat menyambar dan bergemuruh di antara awan gelap. Awan gelap yang kuat di atas langit, setelah beberapa saat kondensasi, seberkas cahaya putih murni muncul langsung dari awan, dan kemudian diairi ke arah King Yuan di udara. Pancaran cahaya putih murni terlihat menakutkan, tetapi jika Anda memeriksanya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa seberkas cahaya putih murni ini mengandung energi murni yang kuat. Bang bang bang! Setelah 3 gelombang suara yang tajam, seberkas cahaya putih murni melesat menuju King Yuan, lalu berhenti tiba-tiba tepat di depan dahi King Yuan, dan perlahan menyatu ke dahinya. Selanjutnya, King Yuan tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap di belakang tubuhnya yang proporsional. Kembali. King Yuan yang sedikit ramping, wajahnya yang halus telah mendapatkan kembali banyak warna, jari-jarinya sedikit berdetak, seolah-olah dia dapat bangun kapan saja. Sayap putih di belakangnya seperti satu tubuh dengannya, hidup seperti peri yang turun ke bumi. Awan gelap di langit juga perlahan menghilang di balik seberkas cahaya putih bersih, seolah-olah mereka muncul hanya untuk membuat seberkas sinar putih murni ini mendarat. Melihat King Yuan, yang sedikit kuyu di udara, tetapi tidak dalam masalah serius, Xiao Yan menghela nafas panjang lega, dan tinju terkepal di bawah jubah lengannya sedikit lega. Lagi pula, awan guntur terlalu menakutkan, dan Xiao Yan juga takut sinar putih cahaya akan melukai King Yuan, jadi dia tidak bisa tidak melihat pemandangan di depannya. Pada saat ini, King Yuan diairi oleh Guben Pei Yuan dan seberkas cahaya putih murni dari awan gelap yang misterius. Wajah King Yuan yang telah kehilangan warnanya karena kantuk ternyata perlahan-lahan kemerahan, dan hanya sayap di belakangnya yang paling mencolok. Sayap Do? Xiao Yan segera memikirkan hal ini ketika dia melihat sayap di belakang King Yuan.
Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sayap King Yuan berbeda dari sayap Douxi biasa. Sayap Douxi biasa dapat diubah dari tingkat Douang, sedangkan sayap Douxi Xiao yang dibuat oleh sayap klan angin setan surgawi. Apakah, jika keduanya dibandingkan, kekuatannya secara alami Douxi Xiao yang lebih kuat? Di sisi lain, melihat sayap Dou di belakang King Yuan, itu tampaknya terhubung dengan daging dan darahnya, seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. 11ZC. Kamu nak, lihat aku baik-baik. Bagaimana ini bisa menjadi Douxi? Raja Naga Emas juga memarahi dengan marah, lalu menatap King Yuan di langit dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mendengar itu, Xiao Yan juga melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian menemukan bahwa sayap di belakang King Yuan tampaknya terhubung dengan darah dan dagingnya sendiri, seolah-olah mereka dilahirkan, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Yah, sepertinya masih ada perkenalan. Raja Naga Emas juga melihat dengan seksama di samping King Yuan, dan kemudian tanpa menunggu Xiao Yan bertanya, dengan lambaian jarinya, sebuah pohon muda di cincin Xiao Yan muncul. Udara tipis di tangannya. Pergi. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat ini. Tuannya Raja Jinlong pasti melakukannya dengan caranya sendiri. Xiao Yan juga melihat sekeliling dengan cara yang terganggu dan waspada, dan kemudian matanya perlahan jatuh ke udara. Pohon muda itu secara mengesankan adalah bunga penyembuhan berwarna-warni yang diperoleh Xiao Yan dari dasar danau runtuhan. Bunga Yuan yang berwarna-warni seperti anak pohon kecil. 7 bunga dengan warna berbeda tampaknya bertunas. Meskipun anakan kecil itu kecil, Xiao Yan juga bisa merasakan energi yang sangat kuat dan energik dari 7 tulang bunga yang bertunas. Kekuatan murni. Aneh untuk mengatakan bahwa setelah kelahiran sayap besar di belakang King Yuan, tidak ada tanda-tanda untuk mengambilnya kembali. Ketika Yuan Hua yang berwarna-warni baru saja muncul di langit dan melihat King Yuan, rasanya seperti melihat kelezatan favorit, dan langsung pergi ke King Yuan. Yuan Hua yang berwarna-warni baru saja datang ke King Yuan, dan dengan senang hati mengepung King Yuan. Dibandingkan dengan api iblis Jinglian milik Xiao Yan, yang terakhir tampaknya lebih menyukai aura King Yuan, dan Yuan Hua yang penuh warna juga penuh dengan kemanusiaan membungkuk sedikit ke King Yuan, dan setelah membungkuk, dia langsung menuju ke tangan giok King Yuan. Bunga ungu di bagian bawah bunga Yuan yang berwarna-warni, ketika menyentuh jari King Yuan, memotong tajam jari King Yuan, dan kemudian setetes darah merah darah menetes ke bagian bawah Yuan Hua yang berwarna-warni pada bunga ungu. Ketika jari King Yuan baru saja disayat, sepertinya ada bekas rasa sakit, dan kemudian mata indah itu bergerak sedikit, dan kemudian terdiam lagi, dan jari itu juga dengan cepat sembuh setelah setetes darah. Darah King Yuan baru saja menetes ke bunga ungu dari bunga penyembuhan warna-warni, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan meningkatkan kekuatan api murni api iblis Jinglian pada hari kerja, dan bunga itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka telah memakan katalis. Tren mekar yang lambat. Hanya dalam beberapa menit, bunga ungu dari bunga Yuan yang berwarna-warni perlahan-lahan menumpahkan beberapa daun, dan kemudian perlahan-lahan mekar. Tanaman muda kecil asli dari bunga Yuan yang berwarna-warni sangat indah dan bergerak ketika bunga ungu mekar. Pada saat bunga ungu mekar, energi ungu yang kuat terpancar dari bunga ungu dari bunga Yuan yang berwarna-warni, seperti lumpur murni dan tidak bernoda, dan kemudian energi ungu yang kuat berasap menuju langit biru di udara. Tubuh Yuan mengalir ke www.novel.com. Energi ungu baru saja mengalir ke tubuh King Yuan, dan cahaya putih murni di tubuh King Yuan juga murah hati, dan kemudian cahaya putih murni dan energi ungu perlahan-lahan bergabung bersama. Seiring berjalannya waktu, bunga Yuan yang berwarna-warni melayang di depan King Yuan, dan bunga ungu di bawahnya juga mekar dengan sangat centil. King Yuan harus melalui nutrisi bunga Yuan yang berwarna-warni, dan kemudian sepasang sayap putih murni di bagian belakang juga perlahan berubah menjadi ungu. Dalam 1 menit, sayapnya telah sepenuhnya berubah menjadi ungu centil dan elegan. Dengan perubahan warna sayap di belakangnya, mata King Yuan Mei bergerak sedikit, dan kemudian membuka matanya. King Yuan, yang baru saja bangun dari tidur nyenyak, jelas belum mengetahui kondisinya, jadi dia melihat sekeliling dengan mata mengantuk. Saudara Xiao Yan. Suaranya King Yuan juga terdengar. Bagaimana bisa? Ini sebenarnya malaikat bersayap ungu? 2 suara yang sama sekali berbeda terdengar di telinga Xiao Yan. Dengan suara 2 suara ini, pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan kemudian api putih susu menyelimuti tubuhnya. Karena 2 suara tadi, salah satunya jelas dari tuannya, Raja Naga Emas, dan suara lainnya membuat Xiao Yan merasakan getaran di hatinya. Aku tidak menyangka dia adalah gadis kecil yang cantik. Suara seperti lonceng perak muncul, dan kemudian seorang wanita dengan pakaian cian perlahan berjalan menuju Xiao Yan dari kegelapan.
Melihat King Yuan terbang turun dari langit, Xiao Yan menghela nafas lega pada saat yang sama. Bagaimanapun, pil latihan fondasi yang kokoh ini berhasil. Dia mengulurkan tangannya dan ingin mengambil alih King Yuan. Di udara yang tenang, kecelakaan itu tiba-tiba muncul. Ledakan. Ketika Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya, sebuah suara renyah tiba-tiba terdengar dari sisinya, dan segera ranjang batu zamrud yang keras di samping Xiao Yan tiba-tiba meledak. Bubuk hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya naik dari sungai, dan kemudian terjalin satu sama lain seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka membentuk ujung pedang yang sangat tajam dan menyerang Xiao Yan. Hati-hati! Raja Naga Emas juga kembali ke cincin Xiao Yan pada saat suara itu muncul. Lagi pula, dia hanya dalam keadaan jiwanya. Ketika dia tidak mengenal lawannya, Raja Naga Emas akan jangan terburu-buru, karena masih ada beberapa hal yang harus ditunggu. Ikuti Raja Naga Emas untuk melakukannya, agar dia tidak mengalami kecelakaan. Perubahan mendadak itu membuat King Yuan di udara, termasuk Xiao Yan, tertegun sejenak. King Yuan, jangan datang ke sini, lindungi dirimu. Xiao Yan juga berteriak keras, meskipun dia baru saja mendengar suara orang misterius itu, dan sekarang ada tembakan misterius. Bahkan jika semua kekuatan jiwa tingkat biasa kaisar tersebar, tetapi tidak ada temukan tempat persembunyian pria misterius itu. Oke. Meskipun King Yuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, aura tak kasat mata di tubuh Xiao Yan selalu membuatnya merasa sangat baik, jadi dia tetap diam di udara. Kemudian dia melirik matanya yang indah, dan melihat bunga berwarna-warni seperti anakan di depannya. Sayap ungu di bagian belakang bergerak dengan lembut, menghadap Qicai Yuanhua, dan tangan giok baru saja menyentuh Qicai Yuanhua, yang berubah menjadi meteor dan digantung di dahi King Yuan. Tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada adalah sebuah hutan kecil, yang mau tidak mau ditutupi oleh pepohonan, jadi ketika mereka berkeliling Xiao Yan, mereka tidak menemukan siapapun yang menyerang mereka. Sosok Qian pucat yang awalnya berdiri seperti pohon di Kobayashi tiba-tiba tersapu. Sosok Qian itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu melintas di depan King Yuan yang baru saja bangun. Ketika dia mengulurkan tangannya, King Yuan ditarik ke dalam pelukannya. Bahkan dengan kekuatan King Yuan yang melonjak menjadi Kaisar Dou Bintang 1, dia langsung ditundukkan oleh sosok biru. Mau pergi? Sosok biru itu meraih King Yuan dan menjentikkan jari kakinya di udara, ingin meninggalkan tempat itu dengan cepat. Namun, ketika ujung pedang yang tajam berubah dari tempat tidur batu zamrud menyerang Xiao Yan, api putih susu melonjak keluar, dan dalam sekejap, itu terbakar habis. 3.000 petir menyebar dalam sekejap, dan datang langsung ke sosok Qian di udara, dengan suara rendah. Telapak kaki yang mengandung energi dahsyat menendang kepala sosok Qian dengan keras. Merasakan keganasan serangan Xiao Yan, sosok Qian melambaikan telapak tangannya, dan penghalang putih besar tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya. Penghalang putih juga dengan mudah menahan serangan Xiao Yan. Memblokir serangan Xiao Yan, sosok Qian berputar aneh di udara, dan menembak ke arah luar Xiao Lin. Penghalang energi yang saya buat telah membuka celah kecil, jika tidak dia akan melarikan diri. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiao Yan. Pada saat sosok Qian dan King Yuan hendak meninggalkan Xiao Linzi, penghalang energi yang ditempatkan oleh tuannya, Raja Naga Emas, juga langsung menyala. Dalam sekejap, api putih susu pada penghalang energi mengembun menjadi dinding pintu tebal, hanya bertaruh pada celah yang dibuka. Ujung jari kakinya mengetuk dinding pintu, dan sosok Qian dengan enggan menembak ke belakang, tubuhnya melompat ke atas pohon, matanya beralih ke Xiao Yan, yang mengejarnya, dan dia berkata dengan senyum centil. Adik kecil, jangan segan-segan mengejarmu, dan kamu tidak mengambil dagingmu untuk dimakan, tetapi gadis kecil ini adalah klan kita yang telah lama hilang, jadi aku juga harus membawanya kembali. Di hutan kecil, Xiao Yan menyapu ke atas pohon lain seperti kilat, menghadap sosok Qian di kejauhan, menatap dingin pada wanita dengan pakaian biru yang menutupi wajahnya, api putih susu naik dengan keras di sekitar tubuhnya. Yang mulia, jangan bicara omong kosong, gadis ini adalah saudara perempuan saya. Anda tidak akan bisa mengambilnya seperti ini. Xiao Yan juga tidak memiliki kendali atas identitas sosok Qian di depannya, untuk kekuatannya, Xiao Yan pasti sudah melakukannya, di mana akan ada begitu banyak omong kosong. Di atas langit, Xiao Yan mengunci sosok biru di depan dengan ekspresi suram, dan penguasa kuno api abadi juga muncul kembali di belakangnya. Karena adik laki-laki itu tidak percaya, maka dia tidak punya pilihan selain menyinggung perasaannya. Aku harus membawa orang ini pergi hari ini. Mengatakan itu, sosok Qian juga melambaikan telapak tangannya, dan kemudian energi tak terlihat mengalir ke arah Xiao Yan. 11ZC.
Energi bertiup secara langsung, dan Xiao Yan menggunakan kekuatan api putih susu sebagai baju besinya untuk bertahan, dan itu juga seperti pisau yang memotong tubuhnya. Sedikit sakit. Sialan! Xiao Yan juga berkata dengan suara rendah, dan kemudian dia melihat bahwa Qing Yuan di tangan sosok Qian tampaknya dalam keadaan koma, dan kemudian perlahan-lahan melepaskan penggaris berat di belakangnya. Api membelah penguasa gelombang. Teriakan rendah, naik di udara, dan kemudian, puluhan meter di depan wanita berbaju biru, ruang itu tiba-tiba muncul sedikit terdistorsi, dan kemudian seberkas cahaya besar yang dibungkus dengan api putih susu dengan cepat muncul. Pada akhirnya, itu mengembun di langit seperti kilat menjadi dinding api tebal yang lebarnya lebih dari 10 meter. Selain itu, di permukaan api, ada tenda tajam beberapa meter yang tersebar di mana-mana, bisa dibayangkan jika Anda menabraknya dengan satu kepala, ujungnya mungkin tidak lebih baik daripada menabrak landak. Itu adalah dinding api yang terperangkap yang dibentuk oleh tangan dan kaki kecil Xiao Yan di atas pembagi api asli. Dinding api besar yang tiba-tiba muncul di langit juga menyebabkan sosok Qian di sisi yang berlawanan sedikit mengernyit. Melihat dinding api yang tiba-tiba muncul dan menyelimutinya novel wanita di sini mendengus sedikit marah. Jelas, dia tidak hanya harus membawa Qing Yuan, dia juga melindungi gadis itu dari terluka, dan menghadapi serangan pria di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit berjuang. Hancurkan untukku. Memegang Qing Yuan yang tidak sadar di tangan kirinya, wanita di sini mendorong tangan kanannya ke kekosongan di depannya. Segera, cahaya putih meroket, dan seberkas cahaya putih yang luar biasa muncul dengan aneh. Setelah berkas cahaya putih muncul, mereka mulai terjerat satu sama lain, hanya dalam 10 detik, berkas cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terjerat menjadi berkas cahaya putih besar yang tingginya lebih dari 10 kaki. Cahaya putih besar mengandung kekuatan yang menakutkan, terbungkus dalam cahaya energi, dan kemudian bercampur dengan suara angin yang menderu, menabrak dinding api yang mengerikan. Bang! Di atas langit, sebuah ledakan terdengar, dan dinding api besar itu langsung diledakkan oleh cahaya putih ke celah besar. Aku mendengar ledakan di langit dan kobaran api. Tubuh wanita Xingyi terbang keluar dari kehampaan seperti kilat, dan pada saat yang sama, telapak tangannya mengayun ke belakang dengan keras. Segera, sinar energi putih besar melesat kembali dari celah dan menabrak Xiao Yan yang mendekat. Merasakan energi opresif yang intens secara pribadi, wajah Xiao Yan sedikit berubah, dan telapak tangan kanannya terbanting terbuka. Bertujuan pada cahaya putih yang menghancurkan, itu sedikit sunyi, kolom api putih susu yang besar. Meledak. Kolom api putih susu bertabrakan dengan cahaya energi. Ketika cahaya energi bergerak hampir 10 meter jauhnya, kekuatan pembekuan api putih susu menyebar dengan cepat dan kemudian membekukannya. Api aneh memiliki karakteristik api dingin roh tulang yang sangat dingin dan panas. Beku. Sosok terbang itu melesat melewatinya, jari-jari kaki Xiao Yan mengetuk cahaya yang berubah menjadi es. Sebuah energi gelap lewat dari jari kaki, dan tiba-tiba, cahaya energi meledak dengan keras. Di tengah badai es, tubuh Xiao Yan bergegas keluar dari lubang di dinding api seperti kilat, dan kemudian tiba-tiba berhenti dan turun, diam-diam menatap wanita berbaju biru yang tiba-tiba berhenti terbang. Setelah Xiao Yan berhenti dan melihat wanita di seberannya, api putih susu terus-menerus menyembur keluar di antara telapak tangan sebelumnya. Menatap wanita di sini, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak melarikan diri? Setelah berpikir sia-sia, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, matanya tidak beralih pada wanita di sini, dia terdiam beberapa saat, dan berkata, kekuatanmu memang jauh lebih kuat dariku, dan mungkin sulit untuk saya untuk membuat Anda sendirian. Tapi sayang sekali, Anda sekarang berada di dalam penghalang energi yang telah saya siapkan. Dan aku bisa merasakan bahwa kamu sepertinya tidak pandai berkelahi. Serahkan Qing Yuan, aku juga tidak ingin berkonflik denganmu. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu tidak bisa dilakukan. Saya datang ke alam bawah untuk menemukan apa yang saya tinggalkan. Saya telah mencari selama beberapa dekade, dan sekarang saya cukup beruntung untuk bertemu dengan Anda, belum lagi kekuatan bintang 3 Kaisar Dou Anda. Puncak, bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 5. Saya tidak akan pernah melepaskannya. Wanita di sini menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan tidak ada nada yang bisa dinegosiasikan dalam nada suaranya. 11ZC. Namun, sosok Qian juga terkejut. Nyala api pada pria di depannya jelas merupakan nyala api khusus, dan suhu tinggi yang menakutkan memiliki beberapa kekuatan lain. Juga, pemuda di depannya benar-benar dapat menemukan bahwa dia tidak pandai berkelahi, ditemukan saat menyerang. Bagaimana dengan menambahkan seseorang?
Melihat wanita disingi dengan wajah muram, kesabaran Xiao Yan berangsur-angsur habis, dan dia tidak menunda. Dengan suara rendah, kekuatan jiwa besar juga muncul dari ranah jiwa, dan kemudian diringkas menjadi napas yang persis sama seperti Xiao Yan. Sosok itu muncul dari udara tipis. Keduanya bergabung untuk bersiap melancarkan serangan sengit lagi. Ini sebenarnya adalah avatar jiwa dari tingkat biasa kaisar, itu benar-benar luar biasa. Sosok Qian juga melihat dua orang yang sama di depannya dan berkata perlahan. Dengan kekuatannya di puncak Kaisar Dou Bintang 5, adalah wajar untuk mengenali metode Xiao Yan, dan jika bukan karena beberapa alasan khusus, tidak akan sulit untuk berurusan dengan seorang anak laki-laki. Kaisar Dou Bintang 3. Meskipun aku tidak pandai berkelahi, dengan kalian berdua saja, bahkan jika kamu bertarung secara langsung, kamu belum tentu bisa mengalahkanku. Wanita disingi berkata dengan senyum yang agak arogan. Kalau begitu cobalah. Xiao Yan menjawab sambil mencibir. Masih banyak rahasia di King Yuan, yang dapat dipuji oleh tuannya Jin Long King, yang selalu berpikiran tinggi dan rendah hati. Malaikat bersayap ungu ini jelas tidak sederhana, jadi sampai dia menemukan tempat yang cocok untuk King Yuan, dia pasti tidak akan mengambilnya dari orang lain. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakannya sejak dia tahu tentang avatar fana dari Kaisar Realm, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya dia melekat pada King Yuan. Xiao Yan berpakaian hitam, dan avatar jiwanya berpakaian putih, yang sangat kontras dengan Xiao Yan sendiri. Di antara kedua telapak tangan, api putih susu perlahan-lahan mengelilingi mereka, dan api itu semakin membara. Dua pria besar menggertak yang muda dengan lebih banyak, tapi aku tidak akan lagi bertarung dengan satu dan dua. Sambil menggelengkan kepalanya dengan menyesal, sepasang sayap putih bersih di belakang wanita disingi perlahan muncul di garis pandang Xiao Yan. Di dalam. Bum bum bum. Setelah sayap putih murni muncul, pupil sosok Qian juga menyusut dengan kencang, dan kemudian Xiao Yan merasakan kekuatan jiwa yang sedikit tajam. Meskipun tidak kuat, kekuatan jiwa itu mengandung gelombang aneh, naik dari langit, menyebar. Ledakan. Dampak jiwa yang menakutkan juga memaksa kedua Xiao Yan untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk bertahan. Tidak lama setelah gelombang jiwa keluar, tepi penghalang energi di kejauhan tiba-tiba menggemakan suara yang sama, dan kemudian seekor binatang besar yang tingginya hampir 10 kaki, membubung ke langit, dan kemudian terbang menuju langit di sini. Kemudian, bayangan besar menyelimuti tanah hutan kecil di hilir air terjun. Binatang raksasa itu sangat ramping dan terlihat seperti kuda, tetapi ia memiliki satu tanduk di dahinya, dan 3 pasang sayap putih bersihnya cukup mencolok, dan tampaknya menyerupai binatang tunggangan tingkat tinggi. Tapi kecepatan terbang binatang ini begitu cepat sehingga beberapa orang terkejut. Saya melihat sayap besar itu terpelintir dan berayun, dan ternyata seperti teleportasi. Setelah beberapa kilatan, itu tidak jauh dari wanita di tempat singi. Saat binatang raksasa itu mendekat, gambar lengkapnya ditangkap sepenuhnya oleh Xiao Yan. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Unicorn bersayap 3. Dikatakan bahwa unicorn memiliki 9 sayap tertinggi, dan kekuatannya sebanding dengan manusia, tetapi cukup sulit bagimu untuk menghadapi unicorn di depanmu ini, Xiao Yanzi. Suara Raja Naga Emas juga muncul perlahan. Hah! Tepat ketika suara Raja Naga Emas muncul di tubuh Xiao Yan, unicorn bersayap 3 yang terbang juga mengangkat kepalanya yang arogan untuk melihat Xiao Yan dan berkata, "Mengapa kamu memiliki aura yang akrab?" Aku juga merasakan hal yang sama www.novel.com. Aku tidak tahu apakah itu ilusi. Oke, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, kamu hentikan dia, aku akan membawa gadis ini pergi dulu. Sosok biru itu juga berkata. Apakah kamu yakin? Unicorn bersayap 3 juga memandang King Yuan di lengan sosok biru dan berkata perlahan. Ya, ungu. Ayo pergi, kamu tahu aku yang melakukan pekerjaan kotor. Unicorn bersayap 3 juga mendengus. Mendengar kata-kata itu, sosok Qian juga meroket dalam kecepatan, meraung menuju tepi penghalang energi dengan King Yuan. Berhenti! Melihat ini, Xiao Yan juga segera melemparkan 3.000 petir, mencoba mengejar sosok Qian. Lawanmu adalah aku. Badai energi yang mengerikan menyerang Xiao Yan dengan suara. Sialan! Xiao Yan juga harus terganggu untuk bertarung melawan unicorn bersayap 3. Setelah hati-hati merasakan kekuatan unicorn bersayap 3, kedua Xiao Yan juga mengerutkan kening. Unicorn bersayap 3 ini sebenarnya adalah manusia kuat yang sebanding dengan puncak Dou di bintang 4. Ini harus membuat Xiao Yan membayar perhatian, dan kemudian klon jiwa juga disingkirkan. Pada saat ini, jumlahnya bukanlah keuntungan, dan jika sesuatu terjadi pada klon jiwa, Xiao Yan tidak dapat melihat kerusakan pada sumbernya.
Tapi jika kamu ingin mengejar sosok biru, kamu harus mengalahkan unicorn bersayap 3 terlebih dahulu. Ini masalah. Wajah Xiao yang tiba-tiba menjadi sangat suram, merasakan momentum yang menakutkan ini.